Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai peta minda. Pernahkah kalian mendengar kata peta minda atau mind map? Nah, sebenarnya peta minda atau mind map adalah sebuah metode belajar yang bisa digunakan oleh siswa untuk lebih mudah mengingat subjek pembelajaran dengan lebih efektif. Apa itu peta minda? Peta minda ditemukan oleh Dr. Tony Buzan pada tahun 1970. Beliau membuat metode pembelajaran ini berdasarkan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa otak manusia itu menyimpan informasi dalam bentuk sel-sel saraf dengan bentuk bercabang-cabang. Melalui peta minda, daftar informasi yang panjang dapat dialihkan menjadi diagram yang tampak seperti bentuk pohon yang bercabang dan rantingnya. Oke, nah secara umum peta minda itu dapat didefinisikan sebagai cara mencatat yang kreatif, efektif, dan memetakan pemikiran-pemikiran kita secara menarik, mudah, dan berdaya guna. Peta minda memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, peta minda bisa memberikan pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas, karena materi yang banyak dapat digambarkan dalam sebuah gambar yang hanya satu halaman saja. Yang kedua, kita bisa merencanakan pemikiran. Jadi karena kita punya alurnya, kita mengetahui seluruh konsepnya, maka kita bisa merencanakannya dengan mudah. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data dalam satu tempat. Kita bisa meringkas berbagai macam informasi dalam satu tempat. Yang terakhir, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, keempat manfaat dari peta minda ini dikemukakan oleh Michael Coe. Kalau kita ingin membuat peta minda atau mind map, apa aja sih yang diperlukan? Kita hanya memerlukan 4 hal ketika kita akan membuat mind map. Yang pertama itu adalah kertas, karena kita akan menuliskannya di kertas ya. Yang kedua adalah pena dan pensil berwarna. Yang ketiga adalah otak, dan yang terakhir adalah imajinasi. Jadi kreativitas kalian itu sangat dibutuhkan ketika membuat peta minda. Bagaimana cara membuatnya? Kita hanya membutuhkan 3 langkah untuk membuat mind map. Yang pertama dengan tentukan subjeknya. Jadi sebuah peta minda itu biasanya dimulai di tengah kertas. Usahakan kertasnya yang kosong ya, tidak bergaris, karena nanti akan mempermudah kita ketika membaca sebuah peta minda. Yang kedua, buatlah cabang-cabang utamanya. Dari subjek atau judul pertama itu kemudian kita ambil cabang-cabang utamanya itu apa. Kemudian yang ketiga, kembangkan cabang-cabang utama. Seperti ini contohnya. Ketika saya mau membuat sebuah judul, misalnya saya membuat sebuah mind map atau peta minda tentang makanan, maka saya mulai dari tengah kertas dan saya tentukan judulnya, makanan, seperti itu. Kemudian langkah kedua, kita membuat cabang-cabang utamanya. Misalnya saya menentukan 4 cabang utama. Ada buah-buahan, ada sayuran, ada daging, dan ada minuman. Ini namanya adalah cabang-cabang utama. Bisa kalian gambarkan dengan simbol, kemudian kalian beri keterangan. Nah, gambar yang berwarna-warni ini akan membantu siswa atau orang yang membaca itu lebih ingat, terutama orang-orang yang belajar dengan cara visual. Maka cara ini akan sangat efektif untuk membantu siswa belajar. Nah, langkah yang terakhir dari membuat peta minda buat rantingnya atau dikembangkan dari cabang utamanya. Misalnya ini tadi adalah subjek utamanya dan cabang utamanya, maka kita kembangkan seperti ini. Misalnya dari buah, kita perinci lagi jadi apa? Ada jeruk, ada anggur, ada semangka, dan sebagainya. Kemudian kita beri keterangan. Begitu juga kita lakukan hal yang sama pada daging. Dikembangkan, ada daging ham, ada daging ayam, daging sapi, dan sebagainya. Sayur-sayuran kita juga kembangkan menjadi lebih spesifik lagi. Sayuran itu jenisnya ada wortel, terong, sawi, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan yang terakhir. Penampilan yang seperti ini akan lebih mudah diingat siswa karena kemudian berwarna-warni dan konsepnya sangat mudah dipahami. Nah, itu materi kita tentang peta minda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat mencoba ya.